Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Santi Nur Hidayah dengan NIM 3118146 dari tingkat 3C Farmasi akan mempresentasikan materi mengenai evaluasi sediaan tablet untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid dengan dosen pengampu Bapak Firman Gustaman. Untuk jurnal acuan yang saya gunakan yaitu dengan judul Evaluasi Sifat Fisika Kimia dan Tanggap Rasa Tablet Hisap Dekokta Daun Mengkudu Morinda Citrifolia L dengan variasi pemanis. Sebelum kita mengetahui cara evaluasi dari sediaan tablet itu sendiri, maka kita harus tahu apa itu sediaan tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan tambahan yang ditujukan pada penggunaan per oral, menurut Anif 2006. Untuk berdasarkan metode pembuatannya, tablet ini dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa, menurut Depkes RI 1995. Ini untuk macam-macam dari tablet. Langsung saja ke contoh. Ini contoh produk dari sediaan tablet. Yang pertama ada Panadol, contoh dari tablet oral atau tablet telan. Untuk tablet kunyah ada Promah, tablet hisap ada Vitacimin, tablet effervescent ada CDR dan Redoxon, kemudian ada tablet implan yaitu Naltrexone. Kemudian untuk tablet hipodermik, saya belum menemukan contoh produknya, tetapi untuk tablet hipodermik itu merupakan suatu sediaan yang larut dengan air, di mana prosedurnya nanti akan dilarutkan dengan air dengan tujuan penggunaan secara aseptik. Nantinya disuntikan di bawah kulit. Selanjutnya ada tablet bukal. Untuk penggunaannya yaitu diletakkan di antara pipi dan gusi. Contohnya ada Bukastim. Selanjutnya ada Trivia. Untuk contoh dari tablet sublingual yang diletakkan di bawah lidah. Lalu ada tablet vaginal. Ini adalah kekurangan dan kelebihan dari sediaan tablet. Untuk kelebihannya yaitu sediaan tablet cenderung lebih kompak, dosisnya tepat, dan dapat mengandung zat aktif yang volumenya kecil, sehingga memudahkan proses dari pembuatan. Serta pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanannya juga penggunaannya yang lebih praktis. Untuk kerugiannya, ini sangat tidak tepat untuk seseorang yang sukar atau sulit menelan tablet. Selanjutnya ada metode dari pembuatan sediaan tablet dari jurnal yang saya review. Ini untuk alat dan bahannya. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada daun mengkudu, minyak permen, air tebu hijau, sorbitol, aspartam, sukrosa, dan aquades. Untuk alat yang digunakan ada alat timbang, gunting, tampah, blender, moisture content balance, ada ayakan serbuk, kompor listrik, panci dekokta, cawan porselen, neraca analitik, spektrofotometer UV vis, hardness tester, ada magnetic stirrer, stopwatch, chamber, oven, dan alat-alat gelas. Ini beberapa alat yang menurut saya sedikit tidak banyak orang tahu. Yang pertama ada tampah di sebelah kiri atas, kemudian ada panci dekokta di sampingnya, di bawah kiri ada moisture content balance, kemudian ada hardness tester, lalu ada magnetic stirrer. Ini untuk metode pembuatan dari bahan aktif atau dari daun mengkudu dan tebu tadi. Untuk prosesnya itu ada determinasi. Determinasi ini berfungsi untuk memastikan apakah bahan yang kita gunakan ini benar-benar daun mengkudu asli atau benar-benar tebu asli atau tidak. Dan proses determinasi ini dilakukan di Laboratorium Ekologi dan Biosistemik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro. Selanjutnya ada proses pengumpulan bahan-bahan. Daun mengkudu itu sendiri berusia sekitar 2 tahun yang diperoleh di Mangkang, Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk batang tebu hijaunya berusia 12 bulan
yang didapat di Kediri, Jawa Timur, dan waktu pemanenannya sekitar pagi. Lalu untuk pembuatan serbuk daun mengkudu dan dekoktanya itu sendiri, untuk pembuatan serbuknya sama seperti pembuatan serbuk Simplicia pada umumnya, yaitu dengan proses sortasi kering, sortasi basah, kemudian dijemur, dikeringkan di oven bila perlu, kemudian di blender dan diayak. Nanti jika sudah didapatkan serbuknya, langsung ke proses dekokta, yaitu dengan menimbang sekitar serbuk sebanyak 500 gram, kemudian dimasukkan ke dalam panci dekokta tadi, lalu ditambahkan aquades 10 bagian atau sekitar 5 liter dari serbuk tadi menurut Van Duyn 1947. Lalu nanti direbus pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius selama 30 menit. Nantinya akan disaring, kemudian dipisahkan antara daun dan aqua dekoktanya. Untuk memperoleh air tebu itu sendiri, melalui proses penggilingan dan pemerasan setiap kali akan digunakan atau dibuat tablet hisap. Lalu ada pemeriksaan sifat fisikokimia, baru nanti penentuan dosis dan formula tablet. Ini untuk formula yang dibuat pada jurnal yang saya gunakan. Ada sekitar 9 formula dengan komposisi masing-masing, yaitu ada dekokta daun mengkudunya, ada sukrosa, sorbitol, aspartam, air tebu, minyak permen, dan aquades. Untuk metode pembuatannya yaitu dengan cara molding mixture, yaitu dengan cara sorbitol, aspartam, dan sukrosa yang telah ditimbang nantinya akan dilarutkan dengan aquades dan juga air tebunya di dalam suatu panci, nanti dipanaskan, kemudian baru nanti ditambahkan dekokta sampai membentuk karamel. Setelah membentuk karamel, baru nanti kita tambahkan aspartam dan minyak permen, kemudian dicampurkan dan diaduk hingga homogen. Lalu nanti kita tuang ke dalam cetakan hingga bobotnya 2,5 gram. Lalu kita dibiarkan sampai mengeras, dikeluarkan dari cetakan, dikemas, lalu disimpan pada suhu ruangan. Itu menurut Koswara 2009. Selanjutnya ada evaluasi dari sediaan. Untuk pemeriksaan fisikokimia ada uji keseragaman bobot. Untuk uji keseragaman bobot itu sendiri digunakan sekitar 20 tablet hisap yang sudah jadi. Nantinya akan ditimbang satu persatu, kemudian baru nanti kita hitung koefisien variasinya. Untuk koefisien variasinya tidak boleh lebih dari 5%, dan pada jurnal ini kebetulan koefisien variasinya memenuhi persyaratan dari Farmakope. Lalu selanjutnya ada uji kekerasan atau keragasan dari tablet hisap tersebut dengan alat hardness tester. Semakin tinggi konsentrasi dari sukrosa, maka tablet tersebut semakin keras. Kemudian ada uji waktu larut. Untuk uji waktu larut itu sendiri dilakukan untuk mengetahui berapa lama tablet itu akan hancur atau larut di dalam sistem tubuh. Kemudian ada uji tanggap rasa tablet hisap yang dilakukan oleh sekitar 20 responden. Lalu nanti akan diuji kandungan flavonoidnya dengan menggunakan KLT dan juga spektro UV vis pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Untuk hasil pengamatannya, dari uji organoleptisnya didapat dekokta daun mengkudu dengan bentuk cair jernih, warna hijau kehitaman, bau khas mengkudu, rasa pahit. Dan untuk air tebunya berbentuk cair jernih, warna hijau kekuningan, bau khas tebu, dan rasa manis. Ini untuk hasil dari identifikasi menggunakan spektro KLT dan spektro. Selanjutnya ada tabel hasil pemeriksaan keseragaman bobot yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tablet hisap yang dibuat ini sudah memenuhi persyaratan dari Farmakope. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan dari uji kekerasan tablet.
Lalu ada hasil pemeriksaan fisik waktu larut. Untuk formula yang lebih cepat larut ada pada formula 7. Lalu ada hasil uji tanggap rasa yang dilakukan ke 20 responden. Di sana sudah dapat terlihat yang atas itu tablet yang dapat diterima dan yang bawah itu tablet yang tidak dapat diterima oleh responden. Di sini sudah terlihat untuk formula 1 sekitar yang paling banyak ada 19 responden yang menerima di formula 1, sedangkan yang tidak dapat diterima ada di formula 3. Kesimpulannya, tablet hisap Decocta mengkudu dengan variasi pemanis dari sukrosa air tebu, sorbitol sukrosa air tebu, dan aspartam sukrosa air tebu menghasilkan sifat fisik tablet dengan bobot yang seragam, sedangkan untuk uji kekerasan dan waktu larutnya berbeda untuk setiap formulanya. Hasil uji KLT Decocta dan mengkudu dan tablet hisap menyatakan bahwa terdapat senyawa flavonoid di dalamnya. Lalu untuk formula yang paling banyak diterima oleh responden adalah formula 1 dengan variasi pemanis sukrosa air tebu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.